Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desti Elianti dengan NPM 18130230027, Sabrina Rizkia Susana dengan NPM 19130230032, dan Yuli Andini dengan NPM 19130230040. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait materi metode ab initio. Yang pertama, terdapat pembagian metode kimia komputasi. Jadi, kimia komputasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mekanika molekuler dan juga metode struktur elektronik. Dan pada metode struktur elektronik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada ab initio dan semi empiris dan juga destiny fungsional teori atau DFT. Berikut adalah gambar yang menunjukkan korelasi elektron, di mana H3 Fock memiliki energi paling tinggi dibandingkan dengan energi relatif, energi non-relatif Schrödinger, H3 Fock pos, H3 Fock limit. Persamaan H3 Fock. Persamaan H3 Fock adalah suatu pasangan persamaan intro-diferensial yang dapat diselesaikan hanya melalui metode yang berulang atau iteratif. Untuk menyelesaikan persamaan H3 Fock, suatu rangkaian perhitungan awal dilakukan dengan pemilihan orbital, diikuti pembentukan operator Fock, dan selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan yang digunakan untuk memperoleh orbital baru. Orbital yang terhitung digunakan untuk menentukan operator Fock baru. H3 Fock atau disingkat dengan HF. Jadi, salah satu metode dalam ab initio adalah level teori HF atau H3 Fock. Pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk menyelesaikan persamaan elektronik Schrödinger. Dalam HF, ada beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain yang pertama, fungsi gelombang dapat didekomposisi ke dalam orbital molekul, atau orbital molekul sama dengan fungsi gelombang satu elektron, seperti persamaan berikut. Dan untuk mendapatkan fungsi gelombang yang baik, fungsi gelombang harus bersifat antisimetri atau memenuhi prinsip Pauli, seperti persamaan berikut. Kedua, fungsi gelombang HF mengandung satu determinan Slater. Hal ini berarti bahwa tolakan antar elektron hanya dilibatkan dalam bentuk efek rata, tidak secara eksplisit dihitung. Dengan kata lain, metode HF mengabaikan tolakan antar elektron. Ketiga, orbital molekul disusun atas kombinasi linier dari orbital atom, sehingga fungsi gelombang yang optimal ditentukan oleh koefisien Ci. HF bertujuan untuk mendapatkan fungsi gelombang yang optimal. Untuk mendapatkan digunakanlah prinsip variasi, seperti persamaan berikut. Jadi, kita hanya perlu mendapatkan koefisien yang memberikan energi terkecil. Pendekatan-pendekatan ini intinya akan membawa ke dalam persamaan HF yang bisa diselesaikan dengan metode SCF atau Self-Consistent Field. Jika orbital molekul Cr digambarkan sebagai suatu fungsi kombinasi linier dengan mengabaikan fungsi satu elektron yang telah diketahui sebagai fungsi basis, maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut. Fungsi Pcr sama dengan sigma dari M hingga mu sama dengan 1 C mu I theta mu. C mu I adalah koefisien ekspansi orbital molekul untuk fungsi basis P, fungsi 3 dimensi Pci. Jika fungsi basis adalah fungsi orbital atomik, maka ekspansi linier ini diketahui sebagai kombinasi linear atomic orbital atau LCAO, linear combination of atomic orbital. Jika pada masing-masing sisi dikalikan dengan PV dilanjutkan dengan pengintegrasian, maka didapatkan persamaan harutan, di mana Fc sama dengan Sc epsilon. F adalah matriks Fock dengan elemen matriks. S adalah matriks tumpang tindih dengan elemen matriks. C adalah sebujur sangkar. Koefisien ekspansi epsilon adalah vektor energi orbital. Persamaan tersebut diselesaikan dengan cara yang sama seperti penyelesaian persamaan
Rutherford. Jika suatu perkiraan koefisien awal dibuat, maka matriks Fock ditentukan dan selanjutnya ke dalam matriks Fock diagonalisasi untuk mendapatkan koefisien dan energi orbital baru. Koefisien baru ini kemudian digunakan untuk menentukan suatu matriks Fock baru, dan prosedur ini diulang sampai perubahan energi atau koefisien orbital tidak berubah secara signifikan. Asumsi dasar dari teori HF adalah bahwa setiap elektron melihat semua elektron lainnya sebagai medan rata-rata, memungkinkan kemajuan luar biasa dibuat dalam melaksanakan perhitungan MO praktis. Namun, pengabaian korelasi elektron dapat memiliki konsekuensi kimia yang mendalam ketika harus menentukan fungsi gelombang yang akurat dan sifat yang diturunkan darinya. Dengan pengembangan teori semi-empiris, diharapkan agar parameterisasi yang bijaksana dapat mengimbangi fitur teori HF ini. Namun, kompensasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya, tercipta pengembangan teori ab initio. Metode ab initio adalah metode yang dalam perumusannya sepenuhnya tidak mengandung parameter-parameter eksperimen. Metode ini menggunakan interaksi konfigurasi, teori perturbasi, dan teori fungsional densitas. Semua integral dievaluasi secara eksak. Hasil perhitungan dengan metode ab initio setaraf dengan hasil eksperimen, hanya saja memerlukan komputer yang lebih canggih agar proses komputasi berlangsung lebih cepat, khususnya untuk molekul besar. Metode ab initio mempunyai akurasi paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Namun sebagai konsekuensinya dari tingginya ketelitian metode ini diperlukan waktu operasi yang lama, sehingga hanya mungkin diharapkan pada molekul-molekul yang berukuran kecil. Keunggulan dari metode ab initio ini adalah bahwa metode ini dikembangkan sebagai sebuah konsep yang bersifat umum yang dapat menjelaskan permodelan kimia. Selanjutnya, metode ab initio ini mengacu pada perhitungan mekanika kuantum melalui beberapa pendekatan matematis seperti penggunaan persamaan yang disederhanakan atau pendekatan untuk penyelesaian persamaan diferensial. Tipe yang paling terkenal dari metode ab initio ini adalah perhitungan Hartree-Fock atau HF dengan metode pendekatan medan pusat atau central field approximation. Ini berarti bahwa tolakan kolombik antar partikel tidak secara spesifik dimasukkan dalam perhitungan, tetapi efek total interaksi korelasinya dimasukkan dalam perhitungan sebagai suatu besaran yang konstan. Pengembangan awal dari apa yang disebut dengan ab initio yaitu dalam bahasa Latin yang artinya dari awal. Teori HF cenderung kurang fokus pada pembuatan prediksi jangka pendek dan lebih fokus pada pengembangan jangka panjang dari metodologi atau ketegangan dinamis antara kebutuhan untuk membuat prediksi sekarang dan kebutuhan untuk membuat prediksi yang akan datang. Kemungkinan akan menjadi ciri kimia komputasional dengan baik di masa depan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jumlah tipe perhitungan dengan perhitungan HF kemudian dikoreksi dengan memasukkan term tolakan antar elektron yang diistilahkan dengan efek korelasi atau correlation effect. Nah, berikut contoh dari metode ini. Yang pertama, 1. Teori perturbasi Meuller-Lissat atau MPN menyatakan tingkat koreksi. Kemudian yang kedua adalah ikatan valensi tergeneralisasi atau generalized valence bond atau GVB. Yang ketiga yaitu medan keajekan diri multikonfigurasi atau multi-configuration self-consistent field atau MCSCF. Yang keempat, interaksi konfigurasi atau configuration interaction atau CI, dan coupled cluster theory atau CC. Kemudian suatu kelompok metode tersebut dikenal dengan perhitungan terkorelasi atau post-CCF. Kemudian metode ini merupakan metode yang paling akurat diketahui sekarang. Metode ab initio alternatif yang berkembang pesat
pada dekade ini adalah teori fungsional kerapatan atau density functional theory atau DFT. Nah, pada metode Initio ini merupakan metode perhitungan yang sangat paling akurat atau sangat akurat dibandingkan dengan metode lain. Namun sebagai konsekuensinya dari pencapaian penelitian yang tinggi dari metode ab initio ini diperlukan waktu operasi yang lama sehingga hanya mungkin diterapkan pada molekul-molekul kecil saja. Sedangkan untuk molekul-molekul besar susah karena waktu yang diperlukan lama. Nah, perhitungan pada metode ini, perhitungan mekanika kuantum merupakan salah satu perhitungan kimia selain metode mekanika kuantum semi empiris ataupun metode mekanika kuantum molekuler. Kemudian yang selanjutnya, dalam DFT, total energi dinyatakan dalam term kerapatan elektron total, bukan sebagai fungsi gelombang dalam jenis perhitungan, tetapi terdapat pendekatan Hamiltonian dan pendekatan pernyataan untuk kerapatan elektron totalnya. Nah, sisi baiknya atau kelebihan dari metode ab initio ini adalah menghasilkan perhitungan yang mendekati penyelesaian eksak, karena semua jenis pendekatan yang telah dibuat dapat dianggap cukup kecil secara numerik relatif terhadap penyelesaian eksaknya. Selanjutnya, kekurangan dari metode ab initio ini adalah metode ini merupakan metode yang mahal karena memerlukan kapasitas yang besar pada waktu operasi CPU komputer, memori dan ruang penyimpanan yang cukup besar. Kemudian, metode HF-nya memerlukan waktu berbanding lurus 5 dengan N pangkat 4. N adalah fungsi basis, sehingga perhitungan akan berlipat 16 kali jika fungsi basis yang digunakan 2 kali lebih besar. Nah, dalam prakteknya, penyelesaian yang akurat sekali hanya akan diperoleh jika molekul mengandung hanya beberapa puluh elektron. Tapi kalau dalam jumlah elektron yang banyak, penyelesaiannya kurang akurat. Nah, secara umum, perhitungan ab initio ini menghasilkan hasil kualitatif yang sangat baik dan dapat memberikan kenaikan keakuratan hasil kuantitatif jika molekul yang dikaji semakin kecil. Secara umum, perhitungan ab initio memberikan hasil kualitatif yang sangat baik dan dapat memberikan kenaikan keakuratan hasil kuantitatif jika molekul yang dikaji semakin kecil. Jadi, kalau molekul yang dikaji atau yang diteliti lebih semakin besar, maka tingkat keakuratan dari perhitungan ab initio ini juga akan semakin kecil atau semakin tidak akurat. Nah, kemudian teori HF terlepas dari asumsi fundamentalnya sangat berguna dalam filosofi ab initio karena memberikan batu loncatan yang terdefinisi dengan sangat baik menuju teori yang lebih canggih, yaitu teori yang mendekati solusi akurat atau persamaan Schrödinger. Nah, sejauh itu sejumlah besar upaya telah dikeluarkan untuk mengembangkan teknik matematika dan komputasi untuk mencapai batas HF, yaitu untuk menyelesaikan persamaan HF dengan ekuivalen himpunan basis tak terhingga tanpa pendekatan tambahan. Jika batas HF-nya tercapai, maka kesalahan energi yang terkait dengan pendekatan HF untuk sistem tersebut disebut dengan energi korelasi elektron atau ESOR dapat ditentukan sebagai ekor sama dengan E dikali E HF. Nah, di mana E ini sebagai energi sebenarnya dan EHF dalam energi sistem dalam batas HF. Nah, ini adalah contoh permodelan kimia untuk yang digunakan dalam aplikasi HyperChamp. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi, kalau kita menggunakan metode ab initio ini, kita bisa menggunakan aplikasi HyperChamp untuk membuat permodelan molekul-molekul yang akan dikaji. Terima kasih.